شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah salat isya wa tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara di suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kita telah menuntaskan 8 hari berpuasa dan serangkaian ibadah termasuk qiyam Ramadan, sholat tarawih di malam harinya. Dan saat ini alhamdulillah kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk rukuk sujud salat isya, sekaligus nanti kita akan melaksanakan salat tarawih malam yang ke-9. Para bapak, para ibu, para jamaah, ada 4 kuadran Ramadan. Pertama, Ramadan sebagai beban. Pertama, Ramadan sebagai beban. Kalau Ramadan sebagai beban itu biasanya dialami oleh anak-anak kita. Merasa berat untuk berpuasa. Sampai kemudian nawar, ngenyang. Ayah, ibu, saya nanti puasanya beduk, ada puasa beduk ya. Puasa zuhur. Sampai nawar seperti itu. Kenapa? Karena beratnya puasa ketika dialami oleh anak-anak. Mungkin juga tidak jauh beda waktu dulu kita masih kecil. Kalau puasa rasanya berat sekali. Ada puasa sebagai beban. Yang kedua, puasa sebagai kewajiban. Karena memang puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba Allah yang beriman. Karena kewajiban kita semaksimal mungkin untuk berpuasa. Jangan sampai puasa kita ini batal. Sampai sebulan kita berupaya agar kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita ini benar-benar kita selesaikan. Karena kewajiban, maka pikiran kita kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tentu berdosa. Karena kewajiban. Sehingga seakan kita ini berupaya karena kewajiban, maka tidak mungkin kita tinggalkan. Tapi rasanya karena kewajiban itu agak juga berat. Karena itu walaupun kewajiban, hendaknya kita tingkatkan puasa sebagai ujian. Yang ketiga, puasa sebagai ujian kita sebagai hamba Allah. Bukankah hidup itu adalah ujian? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan kita untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Karena ujian itu pilihannya 2. Ada yang lulus, tapi juga ada yang apa? Ada yang tidak lulus karena ujian. Sehingga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar bersungguh-sungguh mengupayakan agar ketika kita menjalin Ramadan kita
benar-benar sukses dan lulus. Tetapi yang paling hebat adalah puasa tidak menjadi beban, tidak pula sekedar kewajiban, dan juga tidak pula sebagai ujian, tetapi puasa sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana tarbiyah, mendidik agar kita benar-benar meningkat kehambaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ini kita sedang berada di, ibaratkan orang Jawa itu apa Pak? Kawah condro apa? Di muko, tempat di mana kita digembleng, sedang dilatih di apalagi ya bahasa kita itu, untuk dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sebulan agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kualitas takwanya itu benar-benar hebat, haqqatuqati, benar-benar bertakwa. Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat begitu sangat drastis, sangat signifikan. Bahkan saking kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kelebihan dan keutamaan para malaikat. Kalau orang kadung mulia, itu mulianya melebihi malaikat. Tapi kalau ada orang itu jahat, jahatnya melebihi setan. Na'udzubillah. Inilah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu dalam sebulan untuk kita benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman, Islam, dan husnul. Ahlan wa sahlan ya